jangan terlalu mencintai saya, karena sakit hati yang dia rasakan mungkin tidak sepadan dengan cinta yang dia berikan buat saya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rere. Saya doakan teman-teman selalu didekatkan dengan kebaikan dan selalu dijauhi dengan keburukan. Untuk yang masih mengejar impian, kita semua harus bisa mewujudkannya. Kita yakin dan percaya bahwa kita bisa mewujudkan impian kita, karena saya pun sedang mengejar impian saya. Oke teman-teman, untuk video saya kali ini mungkin terasa berat buat saya, tapi saya harus bisa bercerita. Saya hanya ingin ikhlas, saya ingin terbuka apa adanya. Saya hanya ingin berserah diri, menyerahkan semuanya, menyerahkan semua masalah saya kepada yang di atas. Selain saya berusaha bagaimana saya bisa keluar dari masalah saya ini. Selama bertahun-tahun hidup saya hanya mengurusi hutang. Selama bertahun-tahun saya hanya menghabiskan tenaga, pikiran, kekuatan saya untuk mengurusi hutang-hutang yang tak henti-henti. Hutang-hutang yang terus menjebak saya, yang tidak bisa saya selesaikan, yang sepertinya saya tidak bisa keluar dari satu kata itu. Hutang yang bisa membuat orang hilang kesadaran, bahkan mungkin di tingkat stres yang paling tinggi, di tingkat depresi yang paling tinggi, bahkan mereka bisa menyerahkan nyawa mereka. Sementara saya selama bertahun-tahun hidup dalam masalah hutang yang saya tutup-tutupi, bahkan suami saya pun ikut tenggelam dalam masalah saya. Dia melindungi saya, dia tidak pernah berhenti untuk tetap memegang tangan saya di dalam keterpurukan saya. Teman-teman tahu, sekali kita melakukan kesalahan, kita berhutang, maka jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, selamanya kita akan selalu tenggelam dalam masalah yang sama. Hutang itu membuat kita hanya gali lubang, tutup lubang. Karena kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dengan kita melakukan hal itu, maka akan semakin memperbesar angka hutang yang mungkin tadinya kecil bisa menjadi sangat besar. Selama bertahun-tahun saya berjibaku dengan yang namanya rentenir. Selama bertahun-tahun mereka menggerogoti saya, mereka menikmati uang saya, mereka membuat saya seperti pohon uang mereka. Saya sadar itu salah, tapi di bawah ketakutan, di bawah rasa bersalah, saya seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Saya seperti terkunci, saya seperti tidak bisa jauh dari mereka. Mereka itu seperti iblis yang menggerogoti hidup setiap manusia dengan bentuk manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mengalami betapa kejamnya seorang manusia yang menyebut dirinya rentenir. Mereka kejam, mereka benar-benar kejam. Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena saya memakai jasa mereka. Hutang itu
membuat semua hal yang ada dalam hidup saya hilang. Kami memiliki 2 rumah. Rumah pertama kami dibeli suami saya ketika dia belum menikah. Dia membeli rumah itu dari gajinya. 2 rumah kami hilang. Tabungan kami hilang. Bahkan masa depan anak kami terancam akan kami korbankan. Kalian tahu bagaimana rasanya? Setiap tahun suami saya mempunyai uang yang cukup menerima bonus bulanan, menerima THR. Bonus itu tahunan maksud saya, menerima bonus tahunan, menerima THR tahunan. Semuanya tak ada yang berbentuk sampai dengan saat ini. Kami saat ini tinggal di satu rumah yang kami kontrak, saya bersama anak-anak dan suami saya. Saya sudah kehilangan semuanya, bahkan untuk saat ini, untuk hutang yang saat ini sedang saya kejar untuk saya bayarkan, yang saya tidak tahu bagaimana caranya, karena jujur suami saya sudah tidak memiliki apa-apa karena suami bekerja. Dia hanya mengandalkan gaji. Saya bekerja tambahan, saya berjualan online shop untuk mengurus semua hutang saya yang harus masih saya selesaikan. Pasti teman-teman berpikir, gak malu ya? Buka aib. Saya tidak merasa malu. Saya malu ketika saya tidak bisa melakukan apa-apa atas semua kesalahan yang pernah saya buat. Banyak cerita yang terjadi karena hutang-hutang yang saya buat. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan rumah saya. Teman-teman, nanti akan saya ceritakan bagaimana saya kehilangan pekerjaan saya, bagaimana saya akhirnya terselubung hidup dengan dosa hutang-hutang ini, bagaimana saya menjadi seseorang yang seperti aib keluarga, bagaimana saya seperti tidak tahu malu, seperti saya bukan tidak tahu malu. Untuk keadaan saya saat ini, rasa malu sudah sangat-sangat jauh di bawah ekspektasi saya. Karena ketika kita memutuskan bahwa kita berserah diri, kita terbuka apa adanya, maka itu bukan hanya sebuah kata-kata atau itu bukan hanya sebuah kalimat. Mungkin ini aib buat anak-anak saya. Mereka pasti malu. Mereka pasti malu bagaimana ibu mereka, bagaimana buruknya ibu mereka. Meskipun mereka tidak menunjukkannya, meskipun mereka selalu mengatakan, Bunda pasti bisa melewati semuanya. Saya hanya ingin bercerita lepas bagaimana saya ingin mengakui semua kesalahan yang sudah saya buat. Bagaimana saya mengakui semuanya yang selama ini memang tertutup rapat selama bertahun-tahun, hampir pernikahan kami yang sudah 16 tahun lebih ini tertutup rapat. Memang suami saya menutup rapat semuanya. Dia menutup aib istrinya, dia menutup bagaimana buruk istrinya, dia menutup bagaimana jelek istrinya.
Dia hanya memperlihatkan bahwa di depan keluarga dan di depan semua orang, istri saya, ibu dari anak-anak saya adalah wanita yang hebat. Kenapa saya ingin bercerita dan merusak semuanya? Karena suami saya tercinta tidak pantas mendapatkan semua ini. Dia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang selama ini sudah dia tanam. Teman-teman, harta saya saat ini yang paling berharga yang saya miliki adalah keluarga saya. Suami saya dan ketiga anak kami. Kami saat ini mungkin terpuruk. Suami saya mungkin terpuruk karena kami tidak tahu bagaimana cara kami membayar hutang-hutang kami. Karena besarnya hutang yang harus kami bayar tidak sepadan dengan pekerjaan suami saya, bahkan dengan yang saya lakukan. Makanya banyak hal-hal baru yang saat ini saya sedang pelajari. Jualan online, bagaimana saya bisa lebih menghasilkan lagi, bagaimana akhirnya saya menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip memberi saya hutang. Saya tidak peduli dengan mereka karena saya mau membayar hutang saya. Saya tidak akan pergi. Kami beritikat baik untuk membayar, beri kami waktu. Dan saya bukan tidak mau membayar. Saya pasrahkan semuanya. Saya pasrahkan bagaimana mungkin ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ada yang marah. Semua saya terima. Saya hanya ingin fokus menyelesaikan bagaimana saya membayar hutang-hutang saya. Saya hanya ingin ikhlas menjalani semuanya. Saya tetap berharap Tuhan kasih saya rezeki yang terbaik. Saya dan suami ingin hidup yang lebih baik. Khususnya buat suami saya, jangan terlalu mencintai saya karena sakit hati yang dia rasakan mungkin tidak sepadan dengan cinta yang dia berikan buat saya. Saat ini bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa mungkin cinta itu sudah hancur lebur dengan semua hal yang saya lakukan terhadap suami saya. Tetapi teman-teman tahu, percuma saya bilang bahwa tinggalkan saya, jauhi saya. Dia tetap menemani saya, dia tetap menggenggam saya, dia tetap mendorong saya. Karena suami saya mengatakan dia itu sangat yakin bahwa saya ini orang baik. Saya hanya berada di jalan, di masa, dan di keadaan yang tidak tepat. Teman-teman, di video saya saat ini banyak saya ceritakan tentang bagaimana kehilangan saya, pekerjaan, rumah. Masih banyak lagi teman-teman, masih banyak lagi kehilangan saya karena hutang. Saya akan ceritakan satu-satu di video-video saya selanjutnya. Mungkin cerita saya akan berguna buat teman-teman sekalian. Cerita saya semoga bisa membantu teman-teman kalian yang saat ini sedang terpuruk, meski saya pun sedang terpuruk. Terima kasih teman-teman semua sudah mau mendengarkan cerita hati saya yang tidak bisa saya tumpahkan kepada siapapun, yang hanya bisa saya tumpahkan di video saya ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan menceritakan
bagaimana kehilangan saya sesungguhnya. Terima kasih teman-teman.